dari data BPS di Minahasa Utara, statistik untuk kemiskinan di Minahasa Utara tahun 2019 ada di angka 6,93%, begitu Pak. Bagaimana cara untuk supaya kesejahteraan di Minahasa Utara ini semakin meningkat? Oke, baik. Jadi begini, memang di saat masa pandemi COVID-19 ini, seluruh kabupaten, kota, provinsi di Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat drastis, Hmm, ya. Bukan hanya Indonesia, ya. dunia, ya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, daerah kita diberikan potensi yang luar biasa, Hmm, tanah yang subur, kekayaan yang luar biasa. Nah, sehingga kita bisa mampu untuk dapat bertahan, hmm. bahkan kita bisa mampu untuk mengembangkan di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini. Tetapi program-program nyata yang akan kita lakukan, pertama, kita akan membangun satu desa satu BUMDes. Oke. Ya, ini adalah dalam rangka kita membuka ekonomi kemasyarakatan baru Hmm. di setiap desa. Ya, dan tentunya ini kita akan backup dengan pembinaan. Ekonomi kemasyarakatan baru itu apa, Pak? Ya, ekonomi kemasyarakatan baru itu adalah bagaimana di setiap desa itu potensi yang ada di desa itu bisa kita kelola sehingga desa tersebut minimal syukur-syukur bisa mandiri. Oke. Ada potensi perputaran uang di desa. Hmm. Pertama mulai dari dana desa. Yang kedua bantuan-bantuan sosial. Hmm. Yang ketiga ada bantuan-bantuan UMKM. Oke. Ya. Jadi potensi-potensi perputaran uang ini kita harus mampu mengelola agar supaya desa tersebut ya bisa mandiri secara ekonomi. Hmm. Potensi di desa ini kita kembangkan. Nah, makanya dengan kita berkantor di desa, kita jadi tahu potensi di desa A dibandingkan di desa B, apakah bisa bersinergi atau bisa bertukar. Hmm. Kan kalau kita di sini kan ada ikan laut. Hmm. Di daerah kepulauan banyak ikan laut. Hmm. Di sini kita banyak palawija. Di kepulauan tidak ada palawija. Bagaimana kita bisa mensinergikan? Hmm. Sehingga ada pergerakan barang di situ, terjadilah pertumbuhan ekonomi. Oke. Terjadilah sentra-sentra ekonomi baru yang saya sebut. Berarti akan banyak ada balai pelatihan begitu, Pak? Balai pelatihan itu tertentu. Kita lebih spesifik kepada pembinaan di setiap kelompok-kelompok. Jadi misalnya Oke. ada kelompok pertanian, kelompok UMKM, Hmm. ada beberapa kelompok yang sudah berbicara dengan kami, di mana kelompok-kelompok ini juga mereka sudah ada pembinaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Hmm. koperasi UMKM. Tinggal mereka harus mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten. Hmm. Pemerintah kabupaten ini harus mampu mengakomodir mereka agar supaya mereka bisa berusaha lebih baik. Hmm. Nah, berkaitan dengan internet masuk desa, ini juga ada korelasinya. Bagaimana mereka mendistribusikan barang, mereka ini bisa memanfaatkan teknologi. Oke. Ya, kemudian kita juga ada program Minuterang. Minuterang ini kita juga akan lihat di mana spot-spot yang listriknya masih kurang bagus, Hmm. yang masih kita akan maksimalkan. Kemudian di mana daerah-daerah yang infrastrukturnya masih kurang, itu juga kita akan support. Terutama infrastruktur yang ada berkaitan dengan sentra-sentra produksi pertanian, Hmm. agar supaya mereka cost-nya lebih rendah. Oke. Kalau misalnya sentra-sentra produksi pertaniannya itu bisa dijangkau dengan kendaraan, tentu dia akan memangkas ongkos biaya produksinya. Biaya transportasi minimal dia akan lebih rendah. Hmm. Karena kalau tidak kan dia harus bayar orang dari tempat ini menggunakan tenaga manusia kan lebih mahal dibandingkan kalau dia menggunakan kendaraan. Nah, begitu juga kecepatan dia sampai ke pasar. Hmm. Ya, tentu ini akan memangkas kos produksinya dia akan lebih rendah. Oke. Tentunya anggaran yang diperlukan itu besar, Pak, ya, untuk Kita kalau anggaran kita akan support pemerintah dari program. Dan Oke. program ini kita akan berkoordinasi, kita akan menggunakan sinergitas kita, Hmm. provinsi dan pemerintah pusat untuk bisa membantu ini. Hmm. Program pemerintah dalam penanganan COVID ini dari pemerintah pusat itu cuma 2, Propur, Pro Education. Hmm.
Jadi Propur ini adalah program-program yang menyentuh kepada masyarakat dalam hal bantuan-bantuan sosial. Yang kedua Pro Education, di mana program-program yang menyentuh terhadap peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ya. Nah, dua aspek ini kalau kita propose kepada pemerintah, maka akan lebih mudah untuk disetujui alokasi anggarannya. Dan Oke. ini tentunya akan tersinergi dengan program-program tadi yang saya bilang, agar supaya ekonomi sentra-sentra ekonomi baru di masyarakat itu muncul dengan menggunakan program-program alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Oke. Nah, itu tadi untuk desa tertinggal. Tentunya juga harus didukung oleh SDM yang memadai begitu ya, Ya, Pak. Untuk pendidikan dari masyarakat Minahasa Utara ini supaya bisa menjadi SDM yang unggul akan seperti apa? oke. Perlu kita ketahui bahwa kewenangan dari pemerintah kabupaten itu sampai tingkat SMP ke bawah ya, SD sama TK PAUD ya. Nah, kalau SMA, SMK itu pemerintah provinsi. Nah, oleh karena itu sinergitas tadi saya bilang, kalau kita bersinergi dengan pemerintah provinsi, maka pendidikan-pendidikan vokasi, pelatihan-pelatihan, ya bisa kita sinergikan dengan pemerintah provinsi. Di dinas provinsi banyak program yang bisa kita sinergikan dengan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu apabila kita betul-betul mampu bersinergi baik dengan pemerintah provinsi, maka setiap program-program kita di kabupaten akan mendapatkan full support Oke. dari pemerintah provinsi. Dan itu harusnya seperti itu. Oke. Karena pemerintah provinsi ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Nah, jadi ini penting sekali. Sinergitas, harmonisasi itu penting. Oke. Di mata Anda 5 tahun ke depan Minahasa Utara ini akan seperti apa? Begini, Minahasa Utara kita tahu sekarang dari berbagai indeks selalu turun ya. Bahkan dibandingkan dengan 15 kabupaten kota lain, kita boleh dibilang dengan posisi strategis kita di APID 2 kota, ibu kota provinsi, kota industri, Ya. banyak program proyek nasional yang ada di sini. Kita masih belum mampu memanfaatkan itu untuk bisa membawa tingkat pertumbuhan yang baik. Oke. Membawa menekan tingkat kemiskinan seperti yang sampaikan tadi. Meningkatkan tingkat kesehatan. Kita stunting kita masih tinggi. Tingkat pendidikan kita juga kita masih kalah dibandingkan kabupaten kota yang lain. Oke. Nah, oleh karena itu semua ini menjadi PR yang harus kita benahi. Ya, kita harus memberikan landasan yang kuat sebelum kita masuk ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Memang Kabupaten Minahasa Utara ini dengan letak strategis yang saya jelaskan tadi akan menjadi primadona untuk bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Oke. Oleh karena itu, saya betul-betul merasa yakin dengan sinergitas yang baik, kepentingan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara juga yang betul-betul bisa dikontribusikan oleh Kabupaten Minahasa Utara ini, tentu akan mendapat support dari pemerintah provinsi. Dan tentunya kalau mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maka kita di Kabupaten Minahasa Utara ini dengan cepat bisa terakselerasi untuk bertumbuh lebih baik. Oke. Jadi nantinya harapannya bisa menjadi motor ekonomi di Sulawesi Sulawesi Utara Utara, tentunya ya. betul. Terima kasih banyak Pak untuk Ya. waktunya. Terima kasih juga untuk gagasan-gagasan untuk Minahasa Utara yang telah diberikan kepada kami Ya. kawan Noah TV. Dan terima kasih juga untuk sudah menyaksikan Torang Pefigur. Saya Kristi Pelealu pamit undur diri. Terima kasih.